Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kita dari kelompok 1 PKMFE 2022. Di sini kita ingin sharing session tentang materi-materi dari public relation. Nah, untuk lanjutannya yuk disimak video ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut nih mengenai PR, teman-teman tahu nggak sih pengertian dari public relation atau PR? Oke, jadi secara umum, public relation atau PR adalah proses interaksi dengan masyarakat dalam menciptakan suatu opini publik, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Public relation atau PR juga sangat penting dalam membangun suatu citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap organisasi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada fungsi public relation secara umum. Apa aja sih fungsi public relation itu? Yang pertama itu menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi maupun perusahaan. Lalu yang kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Lalu yang ketiga, sebagai komunikator dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi oleh organisasi secara dua arah sehingga terciptanya opini publik. Lalu yang keempat, membangun dan membina hubungan baik dengan publik, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, sehingga terciptanya kepercayaan satu sama lain dan tercapainya tujuan bersama. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu membuat citra organisasi sesuai dengan tujuan akhir dari kegiatan program kerja public relation terkait publikasi dan promosi. Selanjutnya ada tujuan public relations. Menurut Frank Jeffkins, dikutip oleh Nini Yulianita dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relations, menyatakan bahwa tujuan public relations adalah untuk meningkatkan favorable image atau citra yang baik dan mengurangi atau mengikis habis sama sekali unfavorable image atau citra yang buruk terhadap organisasi tersebut. Lalu Charles S. Sternberg juga menyatakan tujuan dari public relations yakni menciptakan opini publik yang favorable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan yang bersangkutan. Bila dicermati dari kedua tujuan public relation tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada 4 hal yang menjadi prinsip dari tujuan public relations, yaitu yang pertama, menciptakan citra yang baik, yang kedua, memelihara citra yang baik, yang ketiga, meningkatkan citra yang baik, dan yang keempat, ada memperbaiki citra jika citra organisasi tersebut menurun atau rusak. Lalu yang terakhir yaitu ada menurut Rosadi Ruslan, yang tujuan public relations-nya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relations. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Dan yang kelima, ada mendukung bauran pemasaran. Terdapat 4 fungsi utama PR di dalam organisasi. Yang pertama, PR berfungsi sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi, yang mana proses komunikasi tersebut berlangsung secara dua arah. Yang kedua, PR berfungsi untuk membangun atau membina hubungan yang positif, baik dengan pihak luar organisasi maupun pihak dalam organisasi. Yang ketiga, PR berperan sebagai backup manajemen yang mana fungsi public relation melekat pada fungsi manajemen. Dan yang terakhir, PR berfungsi untuk menciptakan citra organisasi yang baik yang mana hal tersebut merupakan tujuan ataupun goals akhir dari program kerja PR itu sendiri. Tujuan public relation bagi organisasi. Istilah public relation yang dikenal sekarang ini secara sederhana disebut juga hubungan masyarakat atau bisa juga disingkat HUMAS. Hubungan masyarakat atau public relation pada hakikatnya adalah aktivitas sehingga tujuan hubungan masyarakat atau public relation dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi. Tujuan HUMAS dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau bisa disebut juga aspek kognisi. Saling pengertian dimulai dari saling mengenal atau mengetahui satu sama lain, baik mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan maupun budaya masing-masing. Dengan demikian,
Aktivitas humas atau public relation harus menunjukkan adanya usaha untuk saling mengenal dan mengerti antara publik dan organisasi. Kemudian yang kedua, menjaga dan membentuk saling percaya atau bisa disebut juga aspek apeksi. Untuk mencapai tujuan saling percaya, seorang humas harus menerapkan prinsip-prinsip komunikasi persuasif dengan ketulusan atau kebaikan. Seorang humas harus mampu mempersuasi publik untuk percaya kepada organisasi, sebaliknya juga organisasi untuk percaya kepada publiknya. Misalnya, hubungan dengan pers. Seorang humas memberikan informasi kepada organisasi dan pers. Kemudian yang ketiga, memelihara dan menciptakan kerjasama atau bisa disebut juga aspek psikomotoris. Nah, tujuan berikutnya adalah dengan komunikasi diharapkan akan terbentuknya bantuan dan kerjasama nyata. Artinya, bantuan dan kerjasama ini sudah dalam bentuk perilaku atau termanifestasikan dalam bentuk tindakan. Misalnya, hubungan dengan pers. Seorang humas atau public relation sebagai wakil organisasi senantiasa terbuka terhadap pers yang menginginkan fakta, tidak mempersulit kerja pers dalam mendapatkan informasi dan menghubungi sumber berita, serta bila mungkin humas memberi ide kepada pers. Nah, mengacu pada 3 tujuan yang telah disebutkan, bahwa setelah pengetahuan atau pikiran dibuka, emosi dan kepercayaan disentuh, maka selanjutnya perilaku positif dapat diraih. Pada dasarnya, tujuan hubungan masyarakat atau public relation yang lebih besar yaitu terbentuknya citra atau image yang favorable atau bisa disebut juga baik terhadap organisasi di mana humas atau public relation itu berada. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dari public relation. Yang pertama itu ada jurnalistik. Untuk mendukung pekerjaan public relation, setiap anggota harus melakukan pembekalan, pelatihan, dan pendidikan di bidang jurnalistik. Setidaknya, para praktisi public relation bisa menguasai beberapa materi mengenai teknik menulis reportase dan berita, fitur dan tips menulis, artikel, teknik wawancara, bahasa jurnalistik, dan hal lain yang berhubungan dengan jurnalistik atau keterampilan penulis. Dengan menguasai keterangan menulis, seseorang public relation diharapkan bisa mendukung kegiatan institusional seperti halnya menulis siaran pers, buletin, profil perusahaan, dan majalah internal. Baik, untuk teknik public relation yang kedua itu ada komunikasi visual. Selain perlu menguasai kemampuan menulis, seorang public relation juga harus bisa menyajikan informasi secara akurat dan meyakinkan untuk publik, media, dan anggota internal perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya ada 3 teknik lain dari public relation, yaitu ada relasi, manajemen publik, dan interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan ketiga hal tersebut, yaitu ada relasi. Relasi ini berkaitan dengan hubungan kita kepada pihak media, yang mana media ini berperan penting dalam mengiring opini publik. Opini publik itu dapat bersifat positif, negatif, tergantung kita dalam menjalin relasi dengan pihak media. Kemudian ada manajemen publik, yaitu bagaimana kita mengatur publik itu sendiri supaya mau mendengarkan informasi atau perkataan yang kita sampaikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu ada interpersonal, yaitu hubungan kita kepada orang lain atau lawan bicara kita, yang mana kita harus menyampaikan informasi secara objektif, tidak menyerang atau merugikan orang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa strategi untuk membangun public relation. Dengan menggunakan metode ini, audiens akan merasakan hubungan emosional sehingga membuat mereka tertarik dan ingin membeli produk Anda. Untuk strategi yang kedua adalah bekerja sama dengan seorang influencer. Influencer adalah seorang dengan jumlah follower terbanyak sehingga membawa pengaruh besar kepada audiens. Dengan adanya influencer akan membantu untuk mengekspos lebih banyak ketimbang iklan. Oke, yang ketiga adalah menggunakan email untuk saluran utama. Dalam hal ini juga sangat berpengaruh dalam membangun strategi public relation. Dalam riset yang mengatakan bahwa 80% strategi public relation yang menggunakan email cenderung lebih efektif ketimbang dengan iklan.
Untuk strategi yang terakhir adalah membuat konten. Strategi yang keempat ini adalah bagian terpenting dari strategi public relation. Dengan adanya konten bisa mempengaruhi audiens dan bisa merekomendasikan ke orang lain. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Nika Fitri di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita intelektual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pada pagi hari ini. Pada hari Rabu 12 Agustus 2010, hujan deras yang terjadi sejak malam hari tadi menyebabkan banjir, tepatnya telah meredam jalur umum dan jalur busway yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Menurut warga setempat, banjir mulai meredam wilayah tersebut pada pukul 03 pagi waktu Indonesia Barat. Akibatnya, banjir yang meredam di sepanjang jalan menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk memenuhi mantan kekasihnya tersebut, yaitu Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tersebut. Motif dari pelaku yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur yang saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya tersebut. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok, disetrum, dan lain sebagainya. Salah satu pelaku menyumpal mulut Citra dengan kertas. Nahasnya sumpalan tersebut membuat Citra Sanusi tersendak dan tidak bisa bernafas hingga akhirnya beliau tewas. Untuk itu, berita tadi menutup acara Seputar Indonesia pada pagi hari ini. Saya Nika Fitri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.